Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sejarah peminatan kelas 11 bab 4 semester 1 kurikulum 2013 beserta pembahasannya tentunya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Perhatikan data di bawah ini. Pada tahun 1674, Inggris merebut New Amsterdam yang kemudian namanya menjadi New York. Dalam Perang 7 tahun, Inggris merebut dari Prancis, Kanada, dan Louisiana, daerah Mississippi sebelah timur Sungai Mississippi. Louisiana sebelah barat Mississippi dibeli dari Prancis pada tahun 1803, Florida dibeli dari Spanyol tahun 1819, Texas diduduki tahun 1845, California diambil dari Meksiko 1848, Alaska dibeli dari Rusia tahun 1867. Jika dilihat dari data di atas, maka diketahui bahwa sebagian besar wilayah Amerika telah dikuasai oleh negara A. Prancis, B. Belanda, C. Inggris, D. Rusia, atau E. Spanyol. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pada tahun 1674, Inggris merebut New Amsterdam yang kemudian mengganti namanya menjadi New York. Dalam Perang 7 tahun, 1756 sampai 1763, Inggris merebut dari Prancis, Kanada dan Louisiana selatan timur Sungai Mississippi, Louisiana sebelah barat Mississippi dibeli dari Prancis pada tahun 1803. Florida dibeli dari Spanyol tahun 1819, Texas diduduki tahun 1845, California diambil dari Meksiko 1848, Alaska dibeli dari Rusia tahun 1867, diduduki Rusia pada tahun 1825. Dengan ini terjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai Kanada dan USA. Inggris awalnya menguasai sepanjang pantai timur Amerika Utara, Perancis menguasai sepanjang muara Mississippi atau Amerika Utara, Belanda menduduki apa yang sekarang menjadi New York, kemudian Inggris berhasil menguasai daerah-daerah yang tadinya milik Perancis, Belanda, Spanyol, dan Rusia. Dengan kata lain, di abad ke-18 kekuasaan Inggris di Amerika telah sangat luas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Inggris memerintahkan bahwa hasil bumi Amerika, tembakau, gula, kapas, hanya boleh dijual kepada Inggris dan Amerika hanya diperbolehkan membeli barang-barang kebutuhannya dari Inggris saja. Dampak negatif dari kondisi perdagangan seperti ini adalah A. Akan ada overproduksi pertanian asli Amerika, B. Produksi pertanian akan menjadi primadona dan menguasai pasar dibanding dengan produksi barang tambang Amerika, C. Inggris akan menguasai dan mempermainkan harga barang yang diperjualbelikan, D. Tidak ada investor asing lainnya di Amerika kecuali negara-negara yang telah ada sebelumnya yaitu Prancis, Belanda, dan Spanyol, atau E. Ekonomi Amerika merosot tajam terlindas oleh pertumbuhan ekonomi Inggris yang melesat tinggi. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi Inggris memerintahkan bahwa hasil bumi Amerika tembakau, gula, kapas boleh dijual hanya kepada Inggris dan Amerika. Diperbolehkan hanya membeli barang-barang kebutuhannya dari Inggris saja. Dengan ini harga dapat dipermainkan oleh Inggris. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu dan menguasai penjara Bastille. Penyerbuan terhadap penjara Bastille ini menjadi simbol berakhirnya absolut monarki di Prancis karena A. Penjara Bastille adalah bangunan terkokoh, terkuat, dan terbesar yang pernah dibangun oleh Kaisar Prancis. B. Penjara Bastille adalah suatu bangunan tempat dipenjarakannya pemimpin-pemimpin rakyat yang menentang Kaisar. C. Bastille adalah bangunan paling seram di Prancis yang telah dibangun berabad-abad yang lalu. D. Bastille adalah bangunan tua yang sering dikunjungi oleh Raja Louis dan para bangsawan lainnya. E. Bastille menyimpan misteri perebutan kekuasaan antara keluarga raja sebelumnya yang telah menelan ratusan nyawa.
Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille, suatu bangunan yang kuat dan megah, lambang absolut monarki karena di dalamnya dipenjarakan pemimpin-pemimpin rakyat dan mereka yang berani menentang absolut monarki. Bastille ini dijaga ketat karena merupakan juga gudang persenjataan raja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tahun 1789, revolusi Prancis berhasil menumbangkan absolut monarki. Prancis kini sebagai konstituante monarki. Tahun 1792, kerajaan dihapuskan hingga Prancis menjadi republik dengan Montaigne sebagai pemimpinnya. Namun kemudian revolusi Prancis yang menumbangkan monarki absolut tahun 1799, rakyat menginginkan kembali absolutisme dengan memuja Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Prancis dengan alasan A. Rakyat menginginkan adanya seseorang yang mampu menyelamatkan negara Prancis dari kehancuran. B. Napoleon Bonaparte membubarkan pemerintahan direktoir yang kekerasan senjata. C. Napoleon Bonaparte memperoleh kemenangan-kemenangan dalam pertempuran di berbagai negara. D. Pemerintahan republik tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur rakyat Prancis. E. Kaum bangsawan selalu mencari kesempatan untuk kembali berkuasa di Prancis. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, pemerintahan direktoir ini hanya merupakan lanjutan dari pemerintahan Gironde dari akhir dari pemerintahan Convention, ialah pemerintahan yang lemah, dihinggapi krisis gezak, korup, dan tidak dipercaya oleh rakyat. Hanya dalam soal mereka mencapai kemenangan-kemenangan yang besar, tetapi ini lebih besar karena jasa dari Napoleon Bonaparte daripada jasa direktoir. Rakyat yang tidak percaya pada direktoir memuja Napoleon yang selalu bertindak menurut kehendaknya sendiri dan tidak menghiraukan direktoir. Bagi Napoleon, coup d'etat hanya tinggal soal waktu saja, dan ini dijalankan ketika ia kembali dari Mesir pada tahun 1799. Dengan kekerasan senjata, direktoir dibubarkannya. Jalan-jalan di Prancis, rakyat menempelkan plakat-plakat yang berbunyi "Hidup Napoleon". Napoleon yang akan menyelamatkan rakyat Prancis. Rakyat yang mengutuki absolutisme pada tahun 1789 memuja absolutisme pada tahun 1799. Jadi rakyat Prancis yang melihat kekacauan, penindasan, kekejaman, kelaparan, dan kemiskinan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintahan republik, pemerintahan direktoir membutuhkan figur pemerintah atau pemimpin yang mampu menyelamatkan negara dari kehancuran. Figur ini didapat dari seorang Napoleon Bonaparte, pemuda tentara yang karir militernya gilang gemilang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. 5 pelabuhan Tiongkok dibuka untuk perdagangan asing. 2. Inggris mendapatkan Hong Kong. 3. Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial. 4. Tiongkok membuka 11 pelabuhan untuk Inggris dan Perancis. 5. Di Peking ditempatkan seorang duta besar Inggris. Dari data di atas yang merupakan isi perjanjian Nanking 1842 adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi isi perjanjian Nanking 1842, yang pertama, 5 pelabuhan Tiongkok dibuka untuk perdagangan asing, disebut Treaty Port. B. Inggris mendapatkan Hong Kong 1842. C. Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial. Kemudian negara-negara lain dimintanya juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pelopor terjadinya revolusi Februari 1917 di Rusia yang berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II adalah A. Sergei, B. Kerensky, C. Vladimir Lenin, D. Mensheviki, E. Fyodorov. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi Kadet Mensheviki menggulingkan Tsar. Revolusi dimulai di Leningrad. Para demonstran menuntut bahan makanan, kemudian diikuti oleh pemogokan di perusahaan-perusahaan,
Tentara yang diperintahkan menembaki pemogokan berbalik memblokir dan menembaki opsir-opsirnya sendiri. Revolusi meletus. Tsar ditawan dan dipaksa turun tahta. Pemerintahan sementara dibentuk. Kaum kadet memegang pimpinan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Politik luar negeri Rusia yang terkenal adalah A. Politik bebas aktif, B. Imperialisme, C. Air hangat, D. Kolonialisme, atau E. Komunisme. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi politik air hangat adalah politik yang dijalankan oleh pemerintahan Rusia dengan maksud mencari daerah atau pelabuhan yang bebas dari salju, sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat yang strategis untuk menambatkan kapal-kapal dan keperluan strategi perang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebelum revolusi Rusia meletus, muncul aliran-aliran yang menentang kekuasaan Tsar. Salah satu aliran itu adalah A. Pan-Islamisme, B. Nasionalisme, C. Aufklärung, D. Renaissance, atau E. Kebebasan perdagangan. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, dalam revolusi 1905, aliran-aliran yang menentang Tsar dapat ditindas tetapi tidak lenyap. Mereka bergerak secara gelap dan mengumpulkan kekuatan mereka kembali sambil menunggu kesempatan untuk timbul kembali. Aliran-aliran yang menentang Tsar ini adalah A. Kaum liberal, disebut kadet konstitusional demokrat, menghendaki kerajaan yang berundang-undang. B. Kaum sosialis, menghendaki susunan masyarakat yang sosialitis dan pemerintahan yang modern dan demokratis. Kaum sosial merupakan anasir yang revolusioner dan terbagi atas dua aliran, Mensheviki moderat atau sosial demokrat dan Bolsheviki radikal, kelak dikenal dengan komunisme. Pemimpin Mensheviki adalah Kerensky dan pemimpin Bolsheviki adalah Lenin dan Trotsky. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kenangan kejayaan masa lampau. 2. Penderitaan akibat penjajahan. 3. Munculnya golongan terpelajar. 4. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905. 5. Masuknya paham liberal. Yang merupakan faktor internal pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, faktor internal pendorong lahirnya nasionalisme di Indonesia antara lain A. Adanya kenangan kejayaan masa lampau di masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram Islam yang menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemajuan, kemegahan, dan kemakmuran yang sama. B. Penderitaan dan kesengsaraan akibat kolonialisme dan imperialisme asing. C. Munculnya golongan terpelajar yang berpikir kritis dan berani menentang kekuasaan para penjajah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di dalam perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Daerah Jawa Barat, Madura, dan Jawa Timur tidak lagi menjadi milik Republik Indonesia karena A. Daerah Jawa Barat, Madura, dan Jawa Timur telah dikuasai oleh Belanda dalam agresi militer 1. B. Ketiga daerah yang masuk dalam perjanjian Linggarjati itu telah bergabung di dalam BFO. C. Ketiga daerah tersebut masih dikuasai oleh tentara Kartosuwiryo. D. Dari awal kemerdekaan, ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang telah tergabung di dalam Provinsi Jawa Tengah. E. Ketiga daerah tersebut telah tergabung di dalam negara Indonesia Timur. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, Republik Indonesia harus kehilangan wilayah Jawa Barat, Madura, dan Jawa Timur sebagai akibat dari kemenangan Belanda di dalam agresi militer 1 tahun 1945.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pengaruh revolusi Prancis terhadap perkembangan sejarah Indonesia adalah sebagai berikut. A. Indonesia jatuh ke tangan penjajahan Belanda Prancis di bawah Herman Willem Daendels. B. Penerapan paham liberalisme dalam perekonomian di Indonesia. C. Penghapusan feodalisme sehingga para bupati hanya dijadikan pegawai negeri oleh pemerintah kolonial. D. Meluasnya paham nasionalisme di kalangan pergerakan nasional. E. Meluasnya paham sosialisme komunisme di kalangan kaum pergerakan nasional. Untuk soal nomor 11, opsi yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi dalam masa pergerakan nasional, asas-asas demokrasi seperti yang diperjuangkan oleh rakyat Prancis dicoba untuk digerakkan oleh kaum Bumi Putra. Pada 20 September 1939, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI menyampaikan gagasannya yang dikenal dengan Manifestasi GAPI, yang isinya mengajak Indonesia dan Belanda untuk bekerja sama untuk menghadapi bahaya fasisme. Kerjasama itu akan berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih rakyat. Namun upaya GAPI ini hanya ditanggapi dengan pembentukan Komisi Fishman. Namun komisi ini pun tidak mampu memberikan apa yang diperjuangkan oleh GAPI sampai akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pengaruh revolusi Rusia di bidang ideologi adalah A. Berkembangnya paham komunis ke seluruh dunia. B. Munculnya partai komunis di Rusia. C. Lenyapnya komunisme di dalam tubuh partai di Rusia. D. Munculnya tokoh-tokoh pembaharu di Rusia. E. Adanya gerakan komunisme yang menentang pemerintah. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi di Indonesia, reformasi di Rusia telah menyebabkan masuknya pengaruh Marxisme dan komunisme di Indonesia. Diawali dengan pembentukan ISDV, pengaruh Marxisme dan komunis mempengaruhi kaum terpelajar. ISDV yang kemudian mengubah nama menjadi Partai Komunis Hindia dan kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI, merupakan partai yang bersikap radikal dengan enggan bekerja sama dengan pemerintah. Di tahun 1926, PKI melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, tetapi upaya ini gagal. PKI merupakan partai yang bersikap keras dan tidak segan-segan berdemonstrasi dan melakukan teror terhadap rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan ideologinya. Ketika Indonesia merdeka pada 18 September 1948, PKI melancarkan pemberontakannya di Madiun namun berhasil ditumpas oleh TNI. Upaya yang sama kemudian terulang kembali pada 30 September 1965 dengan adanya peristiwa G30S PKI. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika dari Inggris memberikan pengaruh kepada rakyat Prancis, yaitu A. Prancis adalah untuk rakyat Prancis tidak ada hubungannya dengan kerajaan Inggris. B. Dipujanya Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin Prancis baru yang akan menyelamatkan negeri dari kesengsaraan. C. Runtuhnya pemerintahan direktoir yang kejam dan tidak adil. D. Semangat dan keberanian untuk membebaskan diri dari penindasan absolut monarki Raja Prancis. E. Keberanian menentang dominasi perdagangan orang-orang Belanda di Prancis. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi besar yang berpengaruh terhadap umat manusia. Di Eropa, revolusi Amerika ini menjadi inspirasi terjadinya revolusi Prancis. Rakyat Prancis secara bersama-sama bersatu menyerang dan menguasai penjara Bastille sebagai salah satu upaya menggulingkan kekuasaan Louis XVI yang absolut. Revolusi Amerika ini juga mempengaruhi wilayah-wilayah lain di dunia. Di Amerika Latin, pengaruh revolusi Amerika mendorong negara-negara di kawasan itu untuk melepaskan diri dari ikatan penjajahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di Indonesia, semangat reformasi Amerika mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia, yaitu
A. Masuknya paham komunis di Indonesia. B. Bupati atau kepala daerah dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Dendels. C. Pengaruh tersebut lebih bersifat pada paham-paham tentang hak bagi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. D. Di Indonesia, reformasi Amerika telah menyebabkan masuknya pengaruh Marxisme. E. Beberapa tokoh politik Indonesia diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai anggota Volksraad. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi di Indonesia, semangat revolusi Amerika mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Pengaruh tersebut lebih bersifat pada paham-paham tentang hak bagi setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Munculnya golongan terpelajar dan semakin luasnya hubungan antar bangsa, khususnya setelah dibukanya terusan Suez, telah membuka kesadaran akan perlunya hak asasi manusia. Kaum terpelajar berkesimpulan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak mungkin diperoleh dari tangan penjajah, melainkan harus diperhitungkan dengan kekuatan sendiri. Anggapan ini diyakini betul oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Indiske Partis, Perhimpunan Indonesia, dan PNI. Indiske Partis dalam tujuannya organisasinya menyatakan bahwa hendak menumbuhkan dan meningkatkan integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi oleh jiwa nasional dan kehidupan rakyat yang merdeka. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia secara tegas menuliskan tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemerintahan untuk Indonesia. Hal ini dicapai tanpa meminta pertolongan siapapun, juga tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemerdekaan Indonesia akan dicapai dengan aksi bersama yang serentak oleh rakyat Indonesia. PNI secara gambling menyatakan tujuannya Indonesia merdeka. Tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Semboyan bangsa Prancis yang masuk dan berkembang di kalangan rakyat Hindia Belanda adalah A. Claude, Glory, dan Gospel. B. Vini, Vidi, Vici. C. Siap bertahan dan serang. D. Berlayar, datang dan kuasai. Atau E. Liberté, Égalité, dan Fraternité. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, semboyan revolusi Prancis adalah Liberté, Égalité, dan Fraternité, yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pemerintahan teror pada masa revolusi Prancis dipimpin oleh A. Napoleon Bonaparte, B. Voltaire, C. Robespierre, D. Marat, E. Danton. Untuk soal nomor 16, menurut Pak Handoko jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi pemerintahan teror dibentuk oleh Partai Yakobin. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre. Robespierre menggunakan cara-cara kekerasan untuk menciptakan situasi damai. Pemerintahan teror hanya berlangsung selama setahun. Pada tanggal 27 Juli 1794, pemerintahan teror berakhir dengan ditangkapnya Robespierre. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Sebab khusus terjadinya revolusi Prancis adalah A. Pajak rakyat yang membumbung tinggi. B. Utang negara yang terlalu banyak. C. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika. D. Adanya belangko penangkapan Raja Louis XVI beserta keluarga. E. Perjuangan kaum Robespierre. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi sebab khusus meletusnya revolusi Prancis adalah soal keuangan negara. Sudah menjadi kebiasaan di Prancis sejak wafatnya Louis ke-14 bahwa negara menderita kekurangan pembelanjaan yang lazim ditutup dengan mendapatkan pinjaman negara. Kekurangan perbelanjaan ini disebabkan karena uang negara dihambur-hamburkan raja dan bangsawan untuk kepentingan dan kesenangan mereka sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 18. Protes penduduk kolonial Amerika terhadap pelaksanaan penarikan pajak oleh Inggris yang dipimpin oleh A. Samuel Adams, B. John Smith, C. John Hancock, C. John Adams, atau E. George Grenville. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi penarikan pajak oleh Inggris ditentang oleh penduduk koloni yang dipimpin oleh Samuel Adams.
Mereka melakukan perlawanan dengan semboyan tidak ada pajak tanpa representation atau tidak ada pajak tanpa perwakilan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 19. Setelah jatuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II, Rusia berada di bawah kekuasaan kaum Menshevik yang dipimpin A. Bernstein, B. Kerensky, C. Kautsky, D. Lenin, E. Trotsky. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi setelah jatuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II, Rusia dipimpin oleh kaum Menshevik, minoritas yang berfaham sosial demokrat. Kaum Menshevik dipimpin oleh Kerensky. Kerensky membentuk pemerintahan Republik Sosialis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 20. Latar belakang terjadinya Perang Candu 1839 sampai 1842 adalah A. Adanya penyelundupan candu secara besar-besaran, B. Inggris mengimpor candu secara besar-besaran dari Cina, C. Banyaknya tanaman candu di Cina yang dibinasakan Inggris, D. Adanya kebiasaan orang Cina ketika menghisap candu, atau E. Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi Inggrislah yang pertama kali berjasa membuka Tiongkok bagi orang asing. Jalan yang dipakai adalah jalan candu. Sejak tahun 1800, Inggris menyelundupkan candu ke dalam Tiongkok. Segera perdagangan candu gelap merajalela di Tiongkok. Rakyat menjadi korban, tetapi Inggris mendapat supaya candu diberantas. Di kota Kanton sebagai pusat candu, 20.000 peti candu Inggris seharga 90 juta dolar dibakar habis. Inggris marah dan angkatan lautnya menyerang Nanking. Tiongkok kalah dan menandatangani perjanjian Nanking tahun 1842. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sepeninggal Yuan Shikai atau era 1916 sampai 1928 di Tiongkok dikenal sebagai periode A. Demokrasi, B. Warlord, C. Presidensial, D. Kabinet, atau E. Militer. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi Yuan Shikai meninggal dunia dan digantikan oleh Jenderal Li Yuanhong sebagai presiden. Presiden Li sangat republikan karena ia tidak disukai oleh warlord Chang Sholin Manchuria, Wu Peifu, dan Tuan Chi-Chui. Warlord ini kemudian mengusir Li Yuan dan menetapkan sebagai presiden Hu Xingchang 1918. Jadi sepeninggal Yuan Shikai, Tiongkok memasuki era presidensial. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 22. Akibat revolusi Rusia bagi dunia antara lain sebagai berikut, kecuali A. Meluasnya komunisme Rusia di seluruh dunia, B. Modernisasi Rusia sejajar dengan negara-negara industri dunia, C. Sistem kepartean di Rusia dikuasai golongan atas dan feodal, D. Timbulnya demokrasi rakyat sebagai lawan demokrasi liberal, atau E. Negara-negara dunia ketiga terinspirasi untuk mengadopsi gaya revolusi Rusia dan Lenin. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi revolusi yang terjadi di Rusia telah membawa perubahan besar terhadap ideologi yang berkembang di dunia. Sejak saat itu komunis di Eropa dikendalikan oleh Rusia. Mereka terus berusaha menyebarkan pahamnya, akibatnya terjadi persaingan dengan ideologi lain, yaitu dengan paham demokrasi liberal. Persaingan antara paham komunis dengan paham demokrasi liberal menyebabkan terjadinya perang dingin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nilai-nilai yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia dengan terjadinya revolusi di berbagai negara di Eropa dan di Amerika adalah A. Mampu mengembangkan industri yang lebih modern, B. Menumbuh kembangkan kembali kerajaan-kerajaan di Nusantara yang pernah berjaya, C. Menyadarkan jiwa bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, D. Tumbuh subur ideologi komunis di Indonesia, atau E. Ikut memusuhi Inggris sebagaimana penduduk koloni Amerika. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi revolusi-revolusi dunia telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk bangkit dan melawan penindasan bangsa kolonialisme dan imperialisme barat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24.
Peristiwa yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan dijadikan sebagai Hari Pahlawan adalah peristiwa A. Pertempuran di Surabaya, B. Palagan Ambarawa, C. Bandung Lautan Api, D. Merah Putih Manado, atau E. Medan Area. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sikap heuristik dahsyatnya pertempuran dan jumlah pahlawan yang gugur telah menjadikan pertempuran 10 November di Surabaya ini diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 24 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan data berikut. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari 1949. 2. Seluruh pasukan TNI harus keluar dari daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. 3. Akan dibentuknya negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. 5. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali 1 tahun setelah perjanjian. Dari data di atas yang merupakan isi perjanjian Linggarjati adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, isi pokok perjanjian Linggarjati: pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari 1949. 2. Akan dibentuknya negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 ini adalah opsi yang B. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.